Sebetulnya hubungan atau kerjasama militer antara Indonesia dan Australia terjalin erat. Australia kerap mengadakan atau setidaknya mengajak Indonesia untuk latihan militer. Seperti baru-baru ini, saat Indonesia diundang dalam latihan militer udara Pitch Black tahun 2022 di Australia. Australia beberapa kali mengundang Indonesia dalam exercise Pitch Black tahun 2022. Pitch Black sendiri merupakan latihan udara bergengsi setelah Red Flag di Alaska, Amerika Serikat. Dalam latihan ini biasanya dibagi menjadi tim biru dan tim merah. Tim biru merupakan pihak yang bertahan, sedangkan tim merah yang menjadi penyerang. Indonesia dalam Pitch Black 2022 nampaknya dimasukkan dalam tim merah, yaitu tim penyerang. Tim merah bertugas menyerang sasaran yang nantinya dihalau oleh tim biru. Uniknya tim biru cuma menerbangkan F-35 dan melawan deretan jet tempur generasi 4 serta 4.5 semacam F-16, F-15, hingga Su-30. Kemudian dalam Pitch Black 2022, F-16 Indonesia diajak mengenali taktik bertempur bersama F-35, sebuah pengalaman sangat berharga yang jarang didapatkan Indonesia, bisa beradu taktik melawan jet tempur siluman F-35. Salah satunya dalam Pitch Black tahun 2022, melatih respon cepat bagi elemen udara untuk hadir di medan operasi 1 kali 24 jam. Situs web NATO juga mengatakan bahwa dengan mengundang sekutu dan mitra NATO di kawasan Indo-Pasifik untuk melakukan latihan interoperabilitas dengan Angkatan Udara Nasional Regional, Australia telah menciptakan peluang untuk mempromosikan saling pengertian tentang masalah keamanan global. Jerman mengklaim dengan mengikuti latihan tersebut, pihaknya telah menguji kemampuan jet tempur untuk memproyeksikan pasukan dari pangkalan ke kawasan Indo-Pasifik dalam waktu 24 jam. Ke-17 negara yang mengikuti latihan tersebut adalah Australia, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Kanada, Belanda, Selandia Baru, Indonesia, India, Singapura, Jepang, Korea Selatan, Filipina, Thailand, Uni Emirat Arab, dan yang terakhir Malaysia. Sebanyak 100 pesawat serta 2.500 personel militer berpartisipasi dalam latihan tersebut. China melihat latihan ini sebagai salah satu upaya Amerika Serikat mengumpulkan kekuatan untuk melawannya di Asia. Bagi China, perlu disadari dengan jelas bahwa Amerika Serikat secara delusi mengumpulkan banyak negara dan menciptakan berbagai pengepungan anti-China. Peneliti dari asosiasi The Asian Institute for Policy Studies di Korea Selatan, Yan Shu, membenarkan dugaan tersebut. Ia mengatakan Pitch Black 2022 untuk memberikan tekanan ke China. Latihan militer bersama secara tidak langsung menyampaikan pesan bahwa kekuatan militer dapat diinvestasikan dalam kasus terburuk yang memiliki efek memberi tekanan pada China. China memang saat ini sedang geram dengan Australia. China mencap Australia sebagai kompor yang memanasi situasi di Laut Cina Selatan. Australia memang disebut China bakal menjadi sasaran pertamanya terlebih dahulu bila perang pecah di Asia Pasifik. Untuk mengancam Australia, China berusaha membuat pangkalan militer di Timur Leste. Pangkalan militer ini akan sepenuhnya mengancam wilayah Australia dan akan sangat strategis bagi China. Pihak China mengatakan, dalam lingkup rantai pulau pertama, ada negara kecil yang sangat mencolok yang mungkin menjadi pilihan lokasi pangkalan militer China di luar negeri. Negara ini adalah Timor Timur. Secara geografis, Timur Leste terletak di zona transisi antara Asia dan Oseania, antara Pasifik dan Samudra Hindia, serta antara rantai pulau pertama dan Pasifik Barat. Timur Leste pasti tidak akan keberatan secuil wilayahnya dijadikan China pangkalan militer, asal ada timbal balik yang berupa payung militer, maka kesepakatan tersebut akan mungkin terjadi. Saat ini, ada polisi penjaga perdamaian China yang ditempatkan di Timur Timur. Dapat dianggap bahwa China telah memiliki kehadiran militer tertentu di Timur Timur. Timur Leste seharusnya tidak keberatan dengan pengerahan kekuatan militer China, namun Timur Leste tentu harus memperhitungkan reaksi Amerika Serikat dan juga Australia. Pendirian pangkalan militer di Timur Timur akan memberikan keamanan bagi China dan Timur Timur untuk bekerja sama dalam pengembangan sumber daya. Dari segala sisi, Timur Leste sangat cocok untuk penempatan militer di luar negeri, dan bukan tidak mungkin
negara itu akan menjadi lokasi pangkalan militer luar negeri Cina selanjutnya. Di balik itu, karena Timur Leste nampaknya bakal lepas dari genggamannya, Australia berpikir jauh ke depan. Bila Australia dekat dengan Indonesia, maka pendirian pangkalan militer Cina di Timur Leste akan sia-sia. Indonesia bisa mempersulit akses Cina yang menuju Timur Leste melalui wilayahnya. Jika Indonesia condong ke barat, maka Australia akan sangat gembira. Sam Rogevan dari Lowy Institute Australia menyampaikan jika Australia wajib mengarahkan fokus diplomasinya ke Indonesia. Setiap ancaman keamanan ke Australia yang berasal dari Cina harus melalui Indonesia, yang berarti Jakarta harus menjadi fokus diplomasi keamanannya. Sam Rogevan menuturkan, Indonesia adalah kekuatan regional di Asia Tenggara. Bila bersungguh-sungguh, Indonesia bisa mematahkan pengaruh Cina di Asia Tenggara. Mengingat ukuran Indonesia, 273 juta orang tidak perlu melakukan segalanya dengan benar untuk memberikan bayangan yang jauh lebih besar di kawasan ini. Bayangan perkembangan Indonesia, seperti halnya India modern, dalam beberapa hal akan tetap lemah, tetapi akan mengembangkan kekuatan yang sangat besar dalam hal lain. Sam Rogevan mengatakan, entah merasa cemas atau santai dengan kebangkitan Indonesia, bagaimanapun juga itu akan terjadi. Pada gilirannya, itu menunjukkan bahwa Australia sebaiknya tetap berada di pihak Indonesia. Untungnya kedua negara memiliki satu kepentingan utama yang sama, yaitu memastikan bahwa Cina tidak pernah menjadi kekuatan dominan di maritim Asia Tenggara. Langkah Australia ini rupanya terendus oleh Cina. Cina juga tidak mau kecolongan, di mana Beijing sudah mendahului Australia dengan memepet Indonesia. Michael Swaybridge, Direktur Program Pertahanan Institut Kebijakan Strategis Australia, mengatakan tidak diragukan lagi militer Cina ingin membangun hubungan yang lebih dekat dengan militer Indonesia, tetapi ada beberapa kesulitan bagi mereka untuk melakukan itu. Hal itu karena negara Cina membuat klaim yang melintasi yurisdiksi dan kedaulatan Indonesia. Pernyataan Swaybridge juga didukung laporan Al Jazeera, di mana Cina ingin memasukkan Indonesia sebagai sekutunya. Media Al Jazeera mengatakan, Indonesia adalah salah satu negara pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1950, dan hubungan itu mencapai klimaksnya dengan berakhirnya Perang Dingin dan kebangkitan ekonomi Cina. Jakarta mempercepat penguatan hubungan dengan Beijing pada tahun 1990, dan berbagai hal berkembang setelah penandatanganan perjanjian strategis antara kedua negara pada tahun 2005. Hubungan ini didasarkan pada keinginan Cina yang kuat untuk menjadikan Indonesia sebagai sekutu yang mendukung dalam konflik regional dan benteng strategis melawan Australia yang pro-barat. Sementara Jakarta berusaha memanfaatkan kemitraan ekonomi dengan Beijing karena Beijing adalah mitra dagang pertamanya. Sementara itu, media Cina mengatakan Australia ingin menyewa pangkalan militer Indonesia sebagai basis tumpuan menyerbu Cina. Pada rencananya, Australia dan Amerika Serikat akan bergabung untuk memberikan serangan telak kepada Cina. Menurut laporan media Australia, pada beberapa waktu yang lalu, Australia sedang mengembangkan rencana tempur yang mengharuskan militer Australia memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam perang kekuatan besar berintensitas tinggi di paruh kedua abad ini. Dalam skenario operasional Australia, Australia akan bekerja sama dengan militer Amerika Serikat untuk mencegah Cina menyelesaikan reunifikasi nasional. Pakar Australia bahkan mengatakan, untuk memberikan permainan penuh pada kinerja senjata buatan Amerika Serikat yang dilengkapi oleh Australia, Australia dapat mempertimbangkan untuk bernegosiasi dengan Indonesia demi mendapatkan kemampuan menyerang target di dekat pantai Cina dengan menyewa pangkalan militer Indonesia. Namun bisa dipastikan bahwa Indonesia tidak akan sudi pangkalan miliknya dijadikan markas militer asing, walaupun tujuannya untuk memerangi negara lain.